lagi sama aku, nama aku Rafika Musai. Kamu bisa panggil aku Rafika, Fika atau Musai. Ini adalah video kedua dari aku. Aku bakal ngomongin buku dengan topik yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu tentang relationship, kali ini aku bakal ngomongin buku dengan topik yang aku rasa akhir-akhir ini banyak sekali diperbincangkan oleh orang-orang, yaitu tentang kesehatan mental. Tapi sebelumnya, seperti biasa, sebelum ngomongin bukunya, aku pengen cerita dulu kenapa sih aku baca buku ini. Jadi mungkin kayak orang-orang pada umumnya gitu ya, khususnya orang Indonesia yang masih belum banyak yang aware tentang kesehatan mental gitu. Aku dulu kayak gitu. Yang aku pikir tuh kayak kesehatan mental atau psikologi tuh ya udah sih, apa sih kayak gitu. Mental tuh pentingnya, mempelajari tentang kesehatan mental tuh apa gitu. Nggak terlalu peduli lah, bahkan mungkin nggak berpikir bahwa mental itu sepenting itu gitu. Sampai pada akhirnya beberapa tahun yang lalu aku mengalami suatu hal yang itu mengakibatkan diri aku merasa bahwa kok aku tuh berubah gitu. Secara mental tuh aku berubah gitu. Tapi aku tuh nggak tahu nih bagian mana di dalam diri aku yang berubah gitu. Karena merasa tidak nyaman, akhirnya aku memutuskan buat kayaknya aku harus belajar tentang psikologi gitu, mencari tahu apa sih yang terjadi sebenarnya di dalam diri aku secara mental. Nah, setelah aku cari-cari buku yang kira-kira cocok buat kondisi aku waktu itu, akhirnya aku ketemu sama buku ini. Judulnya yang belum usai, ini ditulis sama Pijar Psikologi, diterbitkan sama LX Media, dan harganya 70.000 untuk Pulau Jawa. Tapi mungkin sekarang udah ada yang turun kali ya, karena ini terbitan tahun 2020, tahun lalu. Buku ini secara garis besar ngebahas tentang luka batin. Yang luka batin itu sendiri, sebelum aku baca buku ini tuh salah satu hal yang baru aku dengar gitu, kayak luka batin, apa itu luka batin gitu. Luka batin ya waktu itu mungkin interpretasi aku hanya sekedar oh ya udah rasa sakit hati, udah gitu aja gitu. Tapi setelah aku baca buku ini, ternyata luka batin itu dijelaskan secara lebih detail gitu, dan ternyata tidak hanya tentang sakit hati, tapi lebih luas dari itu. Nah, terus penulisnya Pijar Psikologi itu sebenarnya apa sih? Pijar Psikologi itu adalah pelayanan tentang psikologi di Indonesia. Jadi penulis-penulis begini itu orang-orang di Pijar Psikologi, yang mana adalah psikolog-psikolog. Jadi buku ini apa ya, bagus dan udah nggak diragukan lagi gitu ya isi dalamnya kayak apa, karena ditulis sama psikolog-psikolog. Buku ini terdiri dari 4 part, yang mana setiap partnya juga dijelaskan secara detail dengan beberapa apa ya, bahasan detail tersendiri gitu, dan didahului dengan sebuah pendahuluan dari co-foundernya, yaitu Regis Magdi. Nah, alasan kenapa mereka menulis buku ini adalah karena mereka melihat bahwa di Indonesia itu tentang kesehatan mental itu adalah sebuah bahasan yang masih tabu. Jadi harapannya mereka dengan menuliskan ini, bahasan tentang kesehatan mental khususnya tentang luka batin itu pembahasan yang biasa aja gitu, yang umum aja, yang orang-orang tuh sering bahas gitu. Kayak luka-luka secara fisik kan, kayak secara fisik kan kita penyakit itu kan jadi sebuah hal yang biasa gitu untuk dibahas gitu. Nah, mereka itu pengen kesehatan mental jadi bahasa yang seperti itu. Kemudian di part pertama ini kita akan diajak untuk mengenali apa itu luka batin. Tidak hanya definisi tentang luka batin itu apa, tapi juga diajak untuk memahaminya gitu. Jadi diajak untuk mengidentifikasi apa itu luka batin, dari mana luka batin itu berasal, pola-polanya itu bagaimana, jenis-jenisnya itu apa saja, dan juga cara untuk bisa kita mengidentifikasi luka batin yang ada di dalam diri kita gitu. Setelah kita membaca part 1 ini, kita bakal sadar bahwa ternyata hal-hal yang mungkin selama ini menurut kita itu sepele, itu sangat berpengaruh ke dalam diri kita, ke dalam bagaimana diri kita itu terbentuk gitu. Contohnya pola asuh orang tua dan perkataan orang, mungkin dalam konteks ini itu bullying atau body shaming. Dan untuk pola asuh orang tua, aku jadi mikir bahwa apakah ketidakpedulian kita terhadap kesehatan mental itu adalah termasuk dampak dari pola asuh orang tua kita, yang juga mungkin bagi mereka ya, orang-orang zaman dulu, kesehatan mental ya udah tidak terlalu penting gitu. Apa sih kesehatan mental gitu? Jadi ya itu
kita dari kecil tidak pernah diajarkan untuk mengenali emosi-emosi yang ada di dalam diri kita gitu. Contoh kasus yang paling sering kita temui adalah sesederhana ada anak kecil yang mainannya direbut atau sesuatu miliknya direbut, lalu orang tua kita lebih menenangkan kita dengan cara dibelikan mainan baru gitu, tanpa ditanyain dulu atau tanpa kita diajak untuk sesuatu apa sih yang sedang kita rasakan gitu, untuk menyadari itu gitu. Nah, malah mereka lebih ke membelikan mainan baru, mendiamkan kita dengan cara seperti itu. Asal kita nangisnya udah kelar, udahlah beres gitu, apapun caranya, termasuk membelikan mainan yang baru. Padahal seharusnya kita diajarkan untuk, oh ya, kita merasakan ini, kita merasakan sebuah amarah mungkin karena sesuatu milik kita itu diambil sama teman kita gitu. Menyadari kita, lalu barulah mungkin kita diajak untuk mengatasi masalah tersebut itu bagaimana gitu. Apakah kita merebut kembali mainan itu atau sesuatu itu, atau kita nyari sesuatu yang lain. Dan untuk body shaming atau bullying itu sendiri, itu menurut aku benar-benar yang masih banyak banget orang-orang lakukan gitu. Padahal kita kan sebenarnya nggak tahu bagaimana kondisi mental orang yang dibully gitu. Banyak banget orang yang masih kayak gitu, kok itu banget sih, kok pendek banget sih, kok gendut banget sih, seperti itu masih banyak banget kita dengar, kita lihat di masa sekarang ini gitu. Yang ternyata itu dampaknya besar banget untuk seseorang yang menerima bulian tersebut, sampai mungkin bahkan kematian itu bisa jadi akibat dari seseorang dibully. Dari sini aku jadi sadar sih bahwa ternyata sangat berkontribusi di kehidupan orang lain gitu. Makanya bagi kita semua sebaiknya kita menjaga tutur kata kita gitu, jangan sampai menyakiti orang lain gitu. Kita sendiri nggak mau kan kalau misal kita menerima atau dinyinyirin kayak gitu, mendapat bulian kayak gitu gitu. Makanya jangan melakukan itu ke orang lain. Lalu di part 2, setelah kita di part 1 diajak untuk mengenali apa luka batin, diajak untuk mengidentifikasi luka batin apa yang ada di dalam diri kita dan bagaimana itu berdampak ke dalam diri kita. Di part kedua kita bakal diajak untuk mulai mengobatinya gitu, untuk mulai merawatnya kayak gitu. Membaca part kedua ini kita akan tahu bahwa ternyata menyembuhkan atau merawat luka batin itu tidaklah selalu dengan hal-hal yang berat gitu. Hal-hal ringan yang mungkin sehari-hari kita sebenarnya melakukan itu juga bisa menjadi solusi untuk kita merawat dan mengobati luka batin gitu. Salah satunya adalah mendengarkan musik, karena melepaskan emosi-emosi negatif di dalam diri kita gitu. Juga selain mendengarkan musik, menulis atau journaling setiap hari juga bisa menjadi salah satu solusi lainnya. Karena ya seperti mendengarkan musik, ketika kita menulis kan kita mencurahkan sesuatu hal yang ada di dalam batin kita gitu. Jadi hal-hal negatif atau hal-hal yang mengganjal itu lepas. Jadi ya akhirnya membuat kita menjadi lebih baik. Nah, setelah di part 2 kita diajak untuk pelan-pelan mengetahui solusi-solusi apa aja sih yang bisa kita gunain untuk mengobati luka batin kita. Di part ketiga ini kita bakal diajak untuk lebih detail, untuk lebih mendalami solusi-solusi tersebut. Mungkin 3 istilah yang dibahas di dalam part 3 ini udah sering banget kita dengar, yaitu tentang self-healing, self-acceptance, dan self-care gitu. 3 bahasan ini menjadi sebuah pola gitu kalau menurut aku ya. Pola yang dipakai untuk kita mengobati luka batin kita. Kita akan diajak untuk mengenali apa itu self-healing, apa itu self-acceptance, apa itu self-care, dan seperti apa sih masing-masing dari 3 bahasan ini. Kemudian di bab terakhir yaitu bab 4, setelah kita diajak untuk memiliki atau melakukan pola tersebut tadi di bab 3, ujungnya adalah kita diajak untuk self love. Self love ini udah digembar-gemborkan oleh banyak orang mungkin ya sekarang semenjak pandemi. Self love, kita harus self love gitu, cintai diri kita dan sebagainya. Maka untuk teman-teman yang mungkin sedang melakukan self love atau sering dengar tapi belum tahu tuh caranya self love atau belum mengerti apa sih self love itu sebenarnya, di dalam part 4 ini teman-teman bakal diajak untuk mengetahui apa itu self love, bagaimana menjalankannya gitu, tips-tipsnya gitu. Part 4 ini membuat aku paham akan pernyataan
bahwa sebelum kita bisa mencintai orang lain, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Jujur dulu aku tuh kurang paham akan pernyataan itu maksudnya kayak apa, tapi setelah membaca di part 4 ini ngebuat aku, oh ternyata maksudnya kayak gini. Kalau yang aku nangkep ya, maksudnya adalah kan ketika kita misalnya kita memiliki luka batin gitu, terus kita berusaha untuk mengobatinya gitu. Nah, mengobatinya kan pada akhirnya kita akan mencintai diri kita gitu. Goals dari kita mengobati atau salah satu caranya adalah kita mencintai diri kita. Nah, karena kita udah merasakan akan sakitnya luka tersebut, misal kita pernah dibully misalnya, kita udah ngerasain tuh sakitnya dibully itu kayak apa, jadi kita bisa respect atau kita lebih bisa menjaga tutur kata kita kepada orang lain. Kita nggak mau orang lain juga merasakan rasa sakit itu karena nggak enak gitu, kita udah pernah merasakan itu gitu. Nah, itu kan berarti ketika kita udah bisa cinta sama diri kita nih, kita bakal bisa mencintai orang lain gitu. Jadi selesaikan permasalahan, selesaikan luka-luka batin kita dulu, walaupun mungkin nggak pernah selesai ya, namanya hidup, namanya manusia gitu, kita akan selalu punya luka batin, tapi paling enggak paham akan bahasan ini gitu. Buku ini menurut aku bagus banget untuk teman-teman yang baru mau belajar tentang psikologi, karena menurut aku bahasan tentang luka batin pun atau bahasan yang dibahas sama buku ini itu basic dari kita untuk belajar psikologi gitu. Dan aku suka banget gaya penulisannya, dari yang awalnya kita tuh dikasih pemahaman tentang apa itu luka batin dulu, jadi kayak disuruh lewatin gerbangnya dulu nih sebelum masuk rumah gitu, sampai akhirnya kita masuk ke kamar-kamarnya, bisa menggunakan kamar mandinya, bisa masak di dapur dan segala macam, ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi konsepnya tuh mengerucut, jadi aku merasa tidak sedang membaca buku yang mengangkat topik yang berat. Buku ini cocok banget buat dijadiin bacaan tetap, bahkan sampai mungkin kita tua nanti, karena dalam diri kita akan selalu ada perasaan tidak nyaman, rasa-rasa tidak nyaman, luka-luka batin lagi yang mungkin dulunya itu udah lumayan sembuh tapi muncul lagi, atau ada luka-luka batin yang lain gitu. Oke, mungkin segitu bahasan buku dari aku kali ini. Ini adalah bahasan buku tentang kesehatan mental pertama. Pastinya aku bakal ngebahas buku-buku tentang kesehatan mental lagi untuk video-video aku selanjutnya, karena aku tahu bahwa kesehatan mental itu sangat penting dan mungkin teman-teman butuh referensi bacaan buku tentang kesehatan mental. Jadi tungguin aja video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang aware dengan kesehatan mental. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.